Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian acara yang kedua, sambutan-sambutan. Dilanjut acara yang ketiga yaitu acara inti, halal bihalal dengan tema memaknai Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita buka acara hari ini yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Mungkit kepada Rekanita Indah Safitri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaromin, para kiai, para ulama dan juga para alim ulama yang lainnya, ya insyaallah saya taati fatwa-fatwanya, yang saya nantikan petuah-petuahnya yang dapat membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan penuh keberkahan. Yang terhormat yaitu Ketua NU Banom Pabelan dan juga beserta banom-banomnya dan juga seluruh pengurus-pengurus yang di dalamnya. Tak lupa kepada masyarakat di Pabelan dan juga rekan-rekanita yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum saya berbicara jauh, saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada para kiai-kiai saya dan juga para senior-senior saya yang telah membimbing saya hingga detik ini. Tanpa mereka saya bukanlah apa-apa. Marilah di sore yang sangat luar biasa ini, yang penuh keberkahan ini, kita sebagai makhluk Tuhan, kita mempersembahkan rasa syukur kita karena berkat rahmat Allah dan juga berkat inayahnya kita dapat berkumpul dalam suatu majelis yang insya Allah diliputi dengan keberkahan tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa, marilah kita mengaturkan atau kita mempersembahkan sholawat yang sangat luar biasa sekali kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita menuju zaman yang penuh dengan cahaya seperti ini, sehingga kita dapat merasakan dan juga menikmati cahaya Islam hingga detik ini. Memang jika kita pikir-pikir, COVID-19 ini merubah segalanya, tidak hanya di sosial, di politik, dan juga di ekonomi, tapi juga di berbagai bidang dan juga berbagai aspek. Salah satunya dengan pembatasan skala besar, yaitu kita tidak boleh berkumpul seperti itu dan juga menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Rekanita Milani sebagai pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal Muqtaramim, para kiai, para bunyai, para alim ulama yang insya Allah saya taati petuah-petuahnya. Yang terhormat NU Ranting, Pabelan, dan juga pengurus-pengurusnya. Yang saya hormati Ketua IPNU IPPNU PAC Mungkit, serta rekan dan rekanita dimanapun kalian berada yang saya sayangi. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Rizky Wulandari. Saya sebagai bendahara IPPNU PAC Mungkit. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam acara Halal Bihalal online dengan tema memaknai Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Untuk yang selanjutnya, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada sore hari ini. Nama lengkap, Ibu Nyai Umi Salamah, tempat tanggal lahir Magelang 31 Desember 1969, alamat rumah Pabelan 2, RT 2 RW 5, Pabelan Mungkit, nomor WA 085 643 254 646, email umm11111111@gmail.com. Ya, untuk yang selanjutnya, saya ingin memberitahukan kepada rekan dan rekanita yang mungkin sedang menyaksikan acara live ini, jika nanti ada pertanyaan yang sekiranya ingin disampaikan kepada pemateri kita, teman-teman bisa menuliskannya pada kolom komentar. Kemudian pertanyaan akan dibacakan nanti akhir ketika materi sudah selesai. Untuk yang selanjutnya, kepada beliau, Ibu Nyai Umi Salamah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ards a'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Hadiril muhtaramin, boro alim, boro kiai ingkang tasah kaula takdimi. Sesepuh adalah kesepuhan sedaya ingkang kawula hormati, terutama pada pimpinan anak cabang baik dari IPNU maupun IPPNU Kecamatan Mungkit, panjenenganipun rekan Rinaldi serta rekanita Indah Safitri beserta jajarannya yang tak bisa kami sebut satu persatunya.
semua yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, rekan dan rekanita Ibnu IPPNU Kecamatan Mungkit yang kami hormati dan kami banggakan, pemirsa sekalian yang kami hormati, marilah yang pertama-tama kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa pada kesempatan sore kali ini kita dapat bersama-sama mengadakan acara halal bihalal secara online yang diadakan oleh jajaran pengurus Ibnu dan IPPNU Kecamatan Mungkit yang kali ini bertempat di Babilan 2 dengan tanpa suatu halangan apapun. Mari nikmat kita syukuri bersama-sama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam tetap namun berkat teknologi canggih kita dapat bersama-sama mengadakan halal bihalal secara online. Rekan dan rekanita yang kami hormati, kita menengok ke depan, yaitu apa sebenarnya yang ada di pandemi COVID ini, yaitu yang telah melanda dunia. Kita bisa istilahnya melihat ke depan, apa sebenarnya COVID-19 ini. Yang takwa itu merupakan suatu cobaan atau ujian. Yang kedua, bagi orang-orang yang lalai, itulah sebagai teguran. Yang terakhir yaitu bagi orang-orang yang mungkar, yang ingkar kepada Allah, itu sebagai azab. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam yang beriman bertakwa kepada Allah, itu suatu ujian bagi kita sekalian. Kalau orang setelah melakukan ujian pas menerima cobaan ini, insya Allah derajatnya di hadapan Allah kita akan ditingkatkan, yaitu derajat yang lebih tinggi. Maka dari itu kita bisa menambil hikmah di dalam
eh, musibah COVID-19 yang melanda dunia, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Kita melihat ke depan, apa yang sebenarnya terjadi. Berkatan. Apa makna dari itu? Nah, perlu rekan dan rekanita ketahui. Sebenarnya apa? Nah, itulah sebagai istilahnya ingatan, teguran kepada kita bahwasanya kita bersalaman. Nah, itulah suatu gambaran hikmah pelajaran bagi kita untuk kedepannya. Kita tidak boleh salaman dengan lain jenis yang bukan mahram. Itu pun sejak syariat agama Islam itu sudah diajarkan. Maka dari itu sebagai pelajaran kita ke depan, bukan hanya di dalam pandemi COVID saja kita tidak bersalaman dengan lain jenis dan bukan mahram, tapi sewaktu-waktu dan kapan saja pun itu kalau kita muslim tidak diperbolehkan. Itu gambaran utai pelajaran bagi kita. Tidak boleh. Apalagi zaman sekarang ya, zamannya zaman now. Kita gimana? Cipiki. Ya Allah. Kalau wanita sama wanita enggak masalah. Laki-laki sama laki. Tapi kalau yang bukan mahram, dumah itu konco kental sama-sama pengurus. Itu kalau bukan mahram dan lain jenis. Dan nyuwun sewu. Karena apa? Sebagai kita remaja penerus bangsa, kita harus Rasulullah SAW bersabda, hayatul fata wa huwa bil ilmi wat tuqu. Kehidupan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Maka dari itu kami pesan
harus kita bersinergi. Ilmu dunia tok tidak cukup. Karena apa? Karena kita nanti ke depan ada kehidupan lagi setelah kehidupan di alam dunia, yaitu alam akhirat, yang kita pun harus memberi. PAC Ibnu IPPNU IPAC Mungkit, monggo kita mujahadah secara online. Apa itu anjuran dari Hardhu Syekh Simbah Hashim Asy'ari, kita baca li khamsatun utbibiha, nanti dibagi berapa kali untuk 1 minggu. Itu mujahadah online dalam COVID. Usahakan untuk menambah keilmuan, khususnya keilmuan agama. Kadang-kadang itu sekarang banyak sarjana-sarjana nggih nyuwun sewu yang nek kon mimpin tahlil ora gelem. Iren sampean wae kamu saja. Nah, itu bagi Ibnu dan IPPNU khususnya itu harus bisa, karena kita orang NU bisa mimpin tahlil, bisa sambutan, itu siap karena kami ini karena bajunya baru, tapi liman to'atuhu tazid, yang dinamakan Idul Fitri itu karena to'atnya kita bertambah. Yang kemarin-kemarin kita masih kurang dan nyun sewu belajarnya ngaji kok Qur'annya belum tartil dan sebagainya.
kami lanjutkan. Apakah mungkin dari rekan dan rekanita yang sedang menyaksikan ada pertanyaan? Ya, ini ada satu pertanyaan dari PR Bumirjo. Pertanyaannya yaitu, bagaimana memberikan pemahaman aswaja ke anak-anak Ibnu IPPNU dengan cara yang mudah diterima? Karena kadang yang namanya pelajar masih bingung memahami tentang aswaja. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya memberi kepahaman dari anak Ibnu Daibi PPNU? Ya, satu yaitu kita Nyuwun sewu, kita mendatangkan ahli atau pakar-pakar dari aswaja tersebut yang mana insya Allah dari Ansor maupun Fatayat yang mungkin bisa menjelaskan kepada anak-anak pelajar, insya Allah ada. Walau kalau itu tidak sekolah di Ma'arif, kalau di Ma'arif insya Allah langsung itu aswaja, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada pelajaran aswaja khususnya. Maka dari itu kalau kepingin kita memahamkan anak-anak lewat aswaja, yaitu anjuran dari kami, putra putrinya disolokan di Ma'arif. Kalau toh itu tidak di Ma'arif, ya nanti dari pimpinan ranting mengadakan kegiatan tersendiri khusus pemantapan aswaja. Sudah. Ya, itulah tadi jawaban dari pertanyaan dari PR Bumirjo. Mungkin ada yang lain? Ini ada satu pertanyaan dari Ibnu IPPNU Ambartawang, Bu. Bagaimana siap pelajar NU dalam menghadapi tantangan ini dalam kehidupan sehari-hari? Oh, bagaimana sikap pelajar NU dalam menghadapi tantangan ini dalam kehidupan sehari-hari? Banyak kemadorotan, khususnya kalau itu tidak mempunyai dasar yang kuat. Maka dari itu kepada pelajar-pelajar mohon, kalau apa itu tidak penting sekali, jangan menggunakan alat komunikasi untuk tidak kemanfaatan. Kita mana yang manfaat dan mana yang madorot. Lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Jadi nyuwun sewu, kita bisa memanage sebaik-baik mungkin, seefisien mungkin, dan sepintar-pintar mungkin. Kalau kita ingin meluruskan apa yang tadi ditanyakan.
dari NU, kita acu apa yang ada di ADART. Kita acu apa yang ada di generasi Nahdlatul Ulama. Kita mencontoh yaitu kepada sesepuh kita, kepada senior-senior kita, itu nanti bisa kita karakternya kan lebih bagus. Jadi nyuwun sewu, kita pelajari NU tidak hanya cuman napa nggih bajunya tok, tidak hanya kalau di kumpulan kita ketok-ketoknya napa nggih Ibnu, tapi nanti di luar Masya Allah itu jangan sampai kita membawa nama baik NU lahir dan batin. Dohirnya dohir batinnya sama, berpakaian di mana saja sama, walaupun itu di luar dan di dalam. Mboten nek di dalam IPPNU kita bermuslimah, tapi kalau di luar kita sembarangan nggak boleh, karena hukum di luar dan di dalam itu sama. Itulah karakter daripada NU yang sebenarnya. Kita belajar dari napa yang lebih senior saja, kita bercermin, kita sebagai oh aku kuis pas, saya itu sudah pas apa belum, kalau saya itu diarani Ibnu dan IPPNU, itu yang mengepaskan. Dapatkan berkah dari adanya COVID-19 ini. Di balik COVID-19 ini merupakan cobaan bagi orang-orang yang beriman, teguran bagi orang-orang yang lalai, dan azab bagi orang-orang yang ingkar. Dan juga berpegang teguh pada kitab fikih dan tasawuf, meluruskan akidah ahlu sunnah wal jamaah, mempertahankan adanya yasinan, dibak, sholawatan, dan lain-lainnya meskipun itu secara online. Antara ilmu dan takwa harus dijalankan secara seimbang. Mungkin itu Ibu sebagian kecil dari kesimpulan pada materi hari ini. Untuk saya serahkan kepada pembawa acara, kepada Rekanita Melani, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Nyai Umi Salamah yang telah memberikan mauidhah hasanah, dan juga Rekanita Anissa Rizky Wulandari sebagai moderator. Tidak terasa telah kita lalui acara demi acara, dan sampai pada akhirnya kita
selesai pada acara ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kepada rekan dan rekanita semua, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya, saya minta maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Mohon kerendahan hatinya untuk memaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.